Ya, sebelum melakukan analisis one way ANOVA, kita lakukan dulu persiapan data yang akan diuji. Jadi, data ini dirubah bentuknya yang tadinya vertikal, yang tadinya horizontal seperti ini dirubah menjadi vertikal seperti ini contohnya. Kemudian diberi kode. Nah, kode ini yang nanti dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah, setelah terbentuk seperti ini datanya, lalu kita buka aplikasi SPSS. Nah, setelah terbuka kemudian kita beri nama. Nah, kita beri nama dulu seperti ini, lalu kita copy. Seperti ini, kita copy ke sini, paste. Nah, ini juga di bagian label kita copy, lalu paste. Kemudian di bagian value, kita klik di sini. Misal kita hapus dulu. Jadi value kita ikuti kode ini. Jadi untuk value 1 adalah sekilo 0,5%. Klik add. Lalu value 2 untuk sekilo 1%. Klik add. Lalu value 3 untuk sekilo 1,5%. Klik add. Lalu klik OK. Lalu untuk bagian sampel PS sama caranya seperti tadi. Jadi nilai 1 itu adalah untuk triglyceride dan 2 itu untuk kolesterol. Nah, setelah seperti ini lalu kita masukkan datanya. Ini kita hapus dulu. Kita masukkan datanya. Jadi yang pertama itu adalah kadar kolesterol dulu. Kita copy seperti ini, lalu paste. Lalu kemudian yang pol serum, copy paste seperti ini. Nah, lalu klik tombol yang ini, maka akan muncul kode atau kriterianya. Nah, setelah seperti ini lalu kita lakukan analisis. Yang pertama itu adalah uji normalitas. Caranya klik analyze, descriptive statistic, explore. Nah, di sini kita masukkan sampel kadar kolesterol ini ke dalam factor list dan kadar kolesterol ini ke dalam dependent list. Lalu statistik kita biarkan saja. Plots kita pilih ini normality plot with test, klik continue. Lalu OK. Nah, ini adalah hasil uji normalitasnya. Yang dilihat adalah test of normality nilai Shapiro-Wilk. Nah, ini dikatakan normal. Jadi sekilo 0,5%, sekilo 1 sampai 1,5 dikatakan normal ketika nilai signifikasinya ini di bawah 0,05. Nah, ini bisa dilihat seluruh variabel penelitian ini nilai signifikasinya di bawah 0,05. Lalu untuk variabel berikutnya caranya sama seperti tadi, descriptive statistic, explore. Kita pindah dulu. Jadi untuk sampel pol serum kita masukkan ke factor list. Pol serum PSKT ini kita masukkan ke dependent list, lalu OK. Hasilnya sama seperti tadi. Jadi untuk triglyceride dan kolesterol nilainya signifikasinya di bawah 0,05. Artinya data berdistribusi normal. Nah, setelah itu kita lakukan uji homogenitas dan uji one way ANOVA. Jadi dalam pengujian keduanya itu berada dalam satu kali pengujian. Jadi kita klik analyze, compare means, one way ANOVA. Nah, kita masukkan ke sini sampel kadar kolesterol ke dalam faktor, lalu kadar kolesterol ke dalam dependent list, post hoc,
kita pilih Duncan untuk melihat atau mengetahui lebih lanjut tentang perbedaannya. Klik continue, lalu option homogeneity of variance test, dan lalu klik minus plot untuk menampilkan grafik. Continue, oke. Nah, ini adalah bentuk uji one way ANOVA. Jadi kita lihat ini adalah nilainya 0,005. Ini di bawah 0,05, artinya terdapat perbedaan yang nyata antara sampel skilo 1,5, skilo 1, dan skilo 0,05. Nah, untuk uji ANOVA ini hanya bisa menjawab terdapat perbedaan. Nah, kemudian untuk mengetahui perbedaan lebih lanjut dilakukan uji uji post hoc Duncan. Ini kita bisa lihat di sini bahwa skilo 1,5 itu berada dalam urutan subset 1 atau A, dan skilo 1 dan 0,5 ini berada dalam subset 2. Artinya adalah skilo 1,5 berbeda dengan skilo 1 dan 0,5, namun skilo 1 dan 0,5 ini tidak berbeda. Secara statistik dianggap sama. Nah, ini kita bisa lihat di sini perbedaannya bahwa skilo 1,5 itu berbeda dengan skilo 1 dan 0,5, namun skilo 1 dan 0,5 itu tidak berbeda. Nah, ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang perbedaannya. Di sini terjadi penurunan dari skilo 0,5 sampai dengan 1,05. Nah, untuk uji homogenitas tadi kita lihat di sini ini adalah nilai kolesterol based on mean. Nah, ini yang paling atas. Ini 0,86. Di atas 0,05 artinya data ini adalah homogen. Nah, lalu untuk pengujian variabel berikutnya sama. Compare means one way ANOVA. Jadi sampel pol serum dan kuning telur ini masukkan ke dalam faktor, dan pol serum masukkan ke dalam dependent list, lalu klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini tidak ditampilkan uji Duncan karena di sini kriterianya hanya dua, hanya kolesterol dan triglyceride. Nah, kita lihat di sini signifikasinya, berarti terdapat perbedaan yang nyata antara kolesterol dan triglyceride. Nah, ini bisa dilihat untuk selanjutnya di dalam grafik ini. Di sini jelas terjadi perbedaan. Nah, setelah seperti ini, lalu ini bisa di copy. Nah, di copy seperti ini. Kita copy, lalu kita masukkan ke dalam Microsoft Excel. Nah, seperti ini, lalu dilakukan interpretasi. Nanti hasilnya seperti ini untuk interpretasinya. Oke, sekian untuk uji one way ANOVA. Terima kasih.